الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. Maila Sultanil Awliya Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyaratil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha miladun adana ila yaumina hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Maila awliya'i tis'a baladina Indonesia sama ila jami'il ulama al-amili wa salafus salihin wa malaikatikal muqarrabin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Ila musalli fi hadzal kitab wa ila asis li hadhil qaryah ila asis hadzal masjid wa ila jami'i man istama'na hadna bisababi wal azim ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ajdatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa ahibbaina wa ustadina wa ustadatina wa asatidatina wa jami'i man lahu haqqul huququl wajibatun alaina wa alaihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kita lanjutkan kajian fikih tema 38 halaman 60, membuka aurat saat wudu. Membuka aurat saat wudu bisa makruh dan bisa juga haram. Terus telanjang pada saat wudu itu minimal makruh, bahkan bisa juga dihukumi haram. Cuman pulau tambahi kan ini tiang estri saat dia menyendiri kados ini di dalam kamar mandi niku yang terkategori aurat yang harus ditutup itu adalah sama dengan laki-laki antara pusar dan lutut. Makanya saran kula misalkan habis mandi kok dilanjutkan wudu bebetan anduk dhisik. Bebetan anduk kan otomatis bisa menutupi aurat baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, agar terhindar dari hukum makruh atau bisa juga menjadi hukum haram. Keterangan saking
kitab Khasiatud Dasuki ala Sarhil Kabir juz 1 halaman 30 cetakan Darul Ma'arif Mesir. Wa kasful aurati ai ma'a adami mayyataliu 'alaiha wa amma kasfuha ma'a wujudi mayyataliu 'alaiha ghairu zaujati wal amati fa huwa haramun la makruhun faqat. Jadi tenggene wudu niku enten kemakruhan di antarane sing dipun makruhaken adalah membuka aurat. Niku termasuk yang dimakruhkan saat wudu. Yakni hukum makruh niku berlaku jika tidak ada orang yang melihatnya. Jadi lek mboten enten wong sing ningali pada saat wudu buka aurat niku wau mboten napa-napa. Istilahnya masuk kategori makruh. Sedangkan membuka aurat bersama adanya orang yang melihatnya selain istri atau budaknya, maka hukumnya adalah haram, bukan makruh saja. Jadi lek yang sing ningali yang selain mahramnya, maka hukumnya bisa haram. Tapi mengke dipun tingali kalau misalkan wanita itu wudu di tempat terbuka, maka ya auratnya jami'u badaniha ilal wajah wal kafain. Auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu kalau memang wudunya di tempat terbuka. Kalau di dalam kamar mandi itu kan nggak ada orang yang melihat, itu masuk kategori fil khalwat. Kalau dalam kondisi sendiri, auratnya wanita itu adalah baina surah warubah, antara ini udel kali dengkul. Kemudian berikutnya 39, mandi besar tanpa wudu lagi. Orang yang berhadas kecil dan berhadas besar sudah tercukupi dengan mandi besar saja. Misalkan jenengan junub, mantun junub, adus junub, mboten wudu, salat niku pripun? Sah salat. Loh, tapi tiake dereng wudu untuk hadas kecil, dengan dia menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil ini juga hilang. Jadi intinya apa? Umpama sampean wudu malih mboten napa-napa, tapi umpama sampean mboten wudu malih mboten napa-napa karena hadas kecil sudah hilang. Keterangan saking kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, niki karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juz 3 halaman 235. Walau ahdatha, jika seseorang berhadas kecil, thumma ajnaba, kemudian dia junub. Jadi hadas kecil dulu, kemudian junub. Au aksuhu, atau sebaliknya, junub dulu baru kemudian hadas kecil. Sami mawon bolak-balik. Au wujida ma'an, atau hadas kecil dan hadas besar ini ia alami bersamaan, ditemukan bersamaan bareng. Jadi antaranya hadas gede karo hadas cilik bareng. Nggih ngapunten nggih prakteke pripun nggih jenengan bayangne dhewe mawon. Iki piye iki prakteke hadas gede karo hadas cilik kok bareng. Nggih mungkin misalkan pas kumpul bojo bareng karo ngentut. Lah ngoten niku lek jenenge kan hadas gede karo hadas cilik bareng. Kafal ghuslu
maka dengan mandi sudah cukup. Wa illam yanwi ma'ahul wudu, meskipun dia tidak niat wudu beserta mandi. Saat ia mandi itu mboten niat wudu, mboten niat ngilangi hadas kecil. Wala rottaba a'dha'ahu, meskipun ia tidak berurutan pada anggota-anggota tubuhnya. Maksudnya ketika mandi, ketika panjenengan mandi hadas besar itu kan nek cara ditinjau dari sisi wudu kan betul urut nih. Misalkan ngoten umpamane. Jadi sing dibasuh misalkan ketika mandi bagian kanan tok, setelah kanan tok selesai semuanya baru kemudian kiri. Saat mandi hadas besar ini loh, kan disunahkan kanan dulu baru kiri misalkan. Kondisinya seperti itu, berarti kan nek cara ditingali wudu betul urut. Wong antare tangan kanan taruh tangan kiri betul urut. Malah keselingan sikil barang kalau yang dibasuh hanya anggota kanan saja, itu tidak ada masalah. Alal madhabi, menurut madhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Lindirojil asghari fil akbari, karena hadas kecil sudah tercover pada hadas besar. Jadi hadas kecil itu sudah masuk dalam hadas besar. Ketika hadas besar dihilangi, otomatis hadas cilike katut. Jadi ketika mandi hadas besar niku sampun boten dipun wajibaken wudu. Tapi umpama wudu nggih boten napa-napa, bahkan dalam mandi kan disunahkan wudu kan ngoten nggih. Lah kesunahan wudu itu kan bisa terjadi sebelum mandi atau setelah mandi, mungkin dipun terangaken dengan bab mandi. Kemudian tema yang ke-40, tidur yang membatalkan wudu. Ada 5 pendapat. Dados ngeten, yang membatalkan wudu itu kan 1, hilang akal. Hilang akal niku macam-macam. Ono kalane sebab edan, ono kalane sebab ayan, ono kalane sebab mendem. Lah enten kalane sebab tidur. Ngoten. Tapi tidak semua tidur membatalkan wudu. Lah teng mriki dipun terangaken tidur yang membatalkan wudu niku enten 5 pendapat. Nah, mungkin terserah melok pendapat sing pundi, tapi ada pendapat yang masyhur atau pendapatnya jumhur. Tidur yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i ada 5 pendapat. Namun yang sahih adalah tidur dengan menetapkan pantat ke tempat duduk tidak membatalkan wudu. Jadi enten 5 pendapat, tapi pendapat yang sahih, pendapat yang benar di dalam mazhab Syafi'i yang tidak membatalkan wudu adalah tidur yang menetapkan pantat. Ya tidur menetapkan pantat maksudnya bokongnya ini maklek tenggiri lungguh. Kenapa? Karena mata itu adalah ikatan pantat. Ketika mata terpejam, otomatis ikatan yang ada di pantat terlepas. Ketika terlepas, mau tidak mau pasti keluar angin. Karena di dalam perut itu ada gas yang dimunculkan oleh asam lambung. Itu ketika pantatnya sampean buka, maka otomatis akan keluar angin. Makanya wong turu niku mesti batal wudune. Tapi kenapa kok kalau menetapkan pantat wudunya tidak batal? Sebab ketika dia menetapkan pantat, posisi pantat terkunci, kecepit lah paribasane ngoten nggih. Jadi lubang anus niku kecepit kalian pantat. Ketika kecepit kalian pantat, maka meskipun talinya lepas, meskipun mata terpejam,
niki posisinya tidak terbuka. Makanya nuwun sewu, jenengan kondisi duduk ngeten niki menetapkan pantat, mbok weteng leso kaya napa, mboten kira iso ngentut. Biasane lek pas lungguh ngeten iki, nek pengen ngentut niku mesti rada miring. Lah, diiring ning ngeten iki baru iso brojol. Ketika lungguh ngeten iki, mbok sampean den-dene mboten bakal ngentut. Kecuali dijunjung, nggih. Rada napa istilahnya? Bungkuk ngeten iki utawa miring kanan, miring ngiri, nggih. Niku brojol saged, tapi lek kondisinya tadi bener saged. Itu menunjukkan bahwa kondisi dubur niki terkunci. Makanya kenapa orang yang menetapkan pantatnya niku tidak membatalkan wudu. Tetapi jika tidak menetapkan pantat ke tempat duduk, maka membatalkan wudu baik dalam sholat atau di luar sholat. Otomatis ya, ketika sholatnya berdiri ini kan keturun, berarti ya tidak menetapkan pantat. Jadi baik di luar sholat maupun di dalam sholat tertidur yang tidak menetapkan pantat, maka sholatnya batal. Wahasilul manquli fin naumi khamsatu aqwalin li Syafi'i. Kesimpulan, kutipan dalam hukum tidur terdapat 5 pendapat Imam Asy-Syafi'i. As-shahihu minha min haitsul madhhabu wa nasuhu fi kutubihi wa naqlul ashabi wad dalil annahu inna mumakkinan maq'adahu minal ardi aw nahwiha lam yamtakid. 1. Niki yang sahih dari beberapa pendapat tersebut dari sisi mazhab dan ketetapan Imam Syafi'i dalam kitabnya, kutipan para ulama mazhab Syafi'i dan dalil adalah jika seseorang tidur dengan menetapkan pantatnya ke tempat duduk, maka wudunya tidak batal. Wa illam yakun mumakkinan intaqada ala ayyihatin kana fi sholati wa ghairiha. Namun jika tidak menetapkan pantatnya ke tempat duduk, maka batal, ya, batal wudunya dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam sholat dan lainnya. Wathani annahu yuqidu bi kulli halin wa hadza nasu fil Buwaiti. 2. Tidur dalam keadaan apapun membatalkan wudu. Ini adalah nas beliau dalam kitab Al-Buwaiti. Jadi Imam Syafi'i itu juga pernah menyampaikan, karena pendapat Imam Syafi'i itu kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Tengene kitab Al-Buwaiti niku dipun ceritakan Imam Syafi'i pernah berpendapat bahwa tidur dalam kondisi apapun membatalkan wudu. Niki sing pendapat kedua. Maksudnya apa? Baik orang tersebut menatapkan pantat ke bumi, ke tempat duduk, ataupun tidak menetapkan pantat ke tempat duduk, pokoknya turu ya batal. Ini menurut pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalih inna ma fi sholati lam yantaqid ala ayyi hayatin kana wa inna ma fi ghairiha ghairu mumakkinin maq'adahu intaqada wa illa fala. Wa hadhihi al-aqwalu dzakaraha al-musannif. 3. Jika tidur saat sholat, maka tidak batal dalam keadaan bagaimanapun. Namun jika tidur pada selain sholat dan tidak menetapkan pantatnya ke tempat duduk, maka batal.
Jika tidak demikian, maka tidak batal. Pendapat ini disampaikan oleh pengarang kitab Al-Muhadzab. Terus yang ketiga, dipilah. Lek ning ngene salat mutlak tidak batal. Tapi kalau di luar salat ditinjau. Kalau menetapkan pantat tidak batal, kalau tidak menetapkan pantat batal. Itu pendapat yang ketiga. Jadi yang kedua mutlak batal, pokoknya turu. Yang ketiga nek pas sholat mutlak tidak batal, tapi kalau di luar sholat harus menetapkan pantatnya yang tidak batal. Kemudian yang keempat, warabi'u innama mumakkinan aw ghairu mumakkin wa huwa ala hay'atin min hay'ati sholati sawa'un kana fi sholati aw fi ghairiha lam yantaqid wa illam taqadu. 4. Tidur yang menetapkan pantat atau tidak pada posisi-posisi seperti sholat. Posisi-posisi seperti sholat itu berdiri, atau duduknya duduk iftiros, atau duduknya duduk tawaruk, pokoknya duduk seperti duduk sholat. Balik samang silo itu kan berarti kan duduk, bukan duduk sholat. Maka tidak batal wudunya. Kriteria posisi-posisi itu baik dia ketika sholat atau tidak sholat, tapi posisinya seperti posisi sholat, maka tidak batal wudunya. Jika tidak dalam posisi seperti sholat, maka batal. Jadi misalkan tidurnya tidak seperti posisi sholat, misalkan tidurnya begini, nanti tidak seperti posisi sholat, niki batal. Tapi kalau tidurnya berposisi seperti posisinya sholat, tidak batal. Wal khamisu, yang kelima, innama mumakkin au qa'iman lam yantaq wa illam taqada haka hadainil qaulaini rafi'i wa ghairuhu wa haka awwaluhuma al-qaffal fi syarhit talhis wa shawabu al-qaul awal minal khamsah wa ma siwahu laisa bisyai'in. Yang kelima, tidur dengan menetapkan pantat atau berdiri tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kelima. Jadi tidur dengan menetapkan pantat atau berdiri tidak membatalkan wudu. Ini ngapunten kula konsentrasi ini terganggu ini. Awal itu soalnya ini kedah runtut dan lekak konsentrasi ini gak pas, betul. Yang kelima, tidur dengan menetapkan pantat atau berdiri tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kelima. Jadi pokoknya menetapkan pantat kemudian atau kondisi berdiri ini tidak batal. Jika tidak demikian maka batal. Niki mboten enten pemilahan antara baik dia sholat atau tidak sholat. Jadi menurut pendapat yang kelima, yang tidak batal itu menetapkan pantat atau ketika dia berdiri, itu betul batal. Dua pendapat ini diceritakan oleh Imam Ar-Rafi'i dan lainnya. Maksudnya pendapat yang keempat dan pendapat yang kelima. Dan Al-Qafal menceritakan yang pertama dari kedua pendapat tersebut dalam Syarah At-Talkhis, berarti pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat disampaikan oleh Al-Qafal di dalam kitab At-Talkhis. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Sekali lagi, yang benar dari 5 pendapat itu adalah pendapat yang pertama,
dari 5 pendapat tersebut. Selainnya bukanlah hal yang dianggap. Jadi yang kedua sampai kelima ini sudah usah direken. Jadi intinya pripun? Intinya yang membatalkan wudu, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak menetapkan pantatnya meskipun di dalam sholat atau di luar sholat. Itu menurut pendapat yang pertama tadi, itu pendapat yang sahih. Jadi turu masih ning tengah-tengah sholat kok posisinya pas ngadeg turune, ya berarti sholatnya batal. Kemudian duduk, ketika duduknya pun duduk iftiros, duduk iftiros seperti ini tidak menetapkan pantat. Kenapa? Karena pantat ini napa istilahnya? Mangap napa? Benten dengan ketika duduk bersila seperti ini posisi pantat niku betul-betul menutup. Itu menurut pendapat yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang ke-41. Perbedaan mengantuk dan tertidur. Nah ini. Terus kenapa ini saya sertakan? Karena ngeten. Ngantuk niku mboten batale wudu. Ngeten. Sementara tidur itu membatalkan wudu kalau tidak menetapkan pantat, kan ngeten. Lek ngantuk mutlak, ngantuk niku masih sampai napa miring-miring paribasane ngoten nggih, utawa napa jenenge sendeku ngeten niki kan keangkat niki posisi yang sebelah kanan. Itu tidak membatalkan wudu. Lah sekarang batasan ngantuk kali tilem niku teng pundi? Batasan mengantuk adalah selama masih bisa mendengar ucapan orang dan tidak memahaminya, dan mengantuk tidak membatalkan wudu. Jadi intinya ketika jek krungu ana wong ngomong niku jenenge ngantuk. Ketika wis gak krungu ana wong ngomong niku jenenge turu wis. Tapi misalkan teng sebelah enten wong jagongan, nggih, jagongane ono sak jam, krungune gur 5 menit ya berarti turu. Kan ngoten lho. Ya berarti turu. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa mendengar. Lah lek ngantuk nuwun sewu nggih, kados misalkan ketika Jumatan niku lho, ketika Jumatan khutbah niku kan tasih mireng. Niku jenenge ngantuk. Lah lek sampe nglosor nggih jenenge turu jenenge. Lho kan kadang-kadang ngeten nggih, tepluk ngoten nggih. Tepluk, kadang-kadang sowot ngoten nggih. Sampe ndelowosor utawa lek gak ngono sampe geblak misalkan nggih niku berarti pun turu. Ngoten. Dadi lek pun geblak niku berarti pun turu. Ngoten. Begitu juga yang tertidur sing pun ngeten iki. Malah kadang-kadang sampai ngorok barang. Terus kemudian saking khusyuk elek turu keangkat nih, sret. Nah, kan kadang-kadang ngeten nggih, keangkat. Niku berarti wudune pun batal. Paham nggih bedakan antara ngantuk kalih tilem? Nah, nggih. Pun. Keterangan saking kitab Al-Minhajul Qawim juz 1 halaman 16 cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Athani zawalul akli, yang membatalkan wudu nggih sing nomor kalih nggih niku hilangnya akal. Ayat tamyizi, yang dimaksud dengan hilangnya akal itu adalah hilangnya pikiran. Pikiran itu yang bisa membedakan antara baik buruk niku pikiran namanya. Jadi hilang niku. Jadi cara wong ditakoni iki enak apa gak enak itu wis gak iso jawab pisan wis. Niku berarti kategori hilang akal. Jadi makanya
Tiyang tilem niku masih senengane sate, niku sampean sugono sate gak kreket deh. Mergo napa? Tamyiznya hilang. Jadi yang dimaksud hilang akal itu adalah hilang pikirannya. Hilangnya akal atau hilangnya pikiran tadi imma birtifai. Ya. Ada kalanya memang hilang bijununin sebab gila, awin gimaruhu atau akalnya terkalahkan. Jadi binah wisorin seperti pingsan, ausukrin atau mabuk. Orang mabuk itu akalnya terkalahkan. Jadi akalnya bukan hilang, tapi terkalahkan, tertutupi nih cara bahasane. Ya tertutupi oleh niku wau, oleh keadaan yang ia alami niku wau. Au irma'in atau ayan, termasuk ayan. Walau mumakinan, meskipun pantatnya menetap di bumi. Jadi orang gila, orang pingsan, orang ayan itu meskipun kondisi pingsannya, gilanya atau ayannya duduk menetapkan pantat, niku wudunya tetap batal. Jadi yang ada kaitannya menetapkan pantat dan tidak itu tidur. Selain tidur, kategori hilang akal niku tetap membatalkan wudu. Awis titaruhu bisa babi naumin, atau akal ini hanya sekedar tertutup disebabkan tidur. Maksudnya ketika dia disadarkan ya otomatis dia langsung sadar. Berbeda dengan akal yang terkalahkan. Akal yang terkalahkan itu meskipun dia disadarkan itu tetap ngeleleng. Napa bahasane iki? Kayak wong mabuk niku lho, wong mabuk itu masih disadarkan niku tetap ngeleleng, nggak bisa utuh. Seperti orang ayan itu nggak bisa langsung balik 100%, nggak bisa. Jadi ngeleleng niku lek cara ukurannya kira-kira balik tapi durung sampai 100%. Tapi nek tidur itu kan ketika bangun itu kan balik ya minimal meskipun gak 100% ya 95% lah kan, ngoten nggih. Wong tangi turu ditakoki iki apik apa elek, ngoten wis iso jawab langsung. Tapi nek wong mendem masih sadar barang takoki iki apik apa elek, mbuh ngono jawabane. Gak pati roh anjir mendem. Li khabari famana ma falyatawaddal, karena berdasarkan hadis barang siapa tidur maka berwudulah. Wa kharaja bidzalika an-nu'as, dikecualikan dari hal itu adalah mengantuk. Jadi mengantuk itu dikecualikan, tidak sama dengan tidur, dengan nopo ayan, pingsan dan lain sebagainya, mboten sama. Wa min alamati, tondo-tondone ngantuk napa niku? Sama ukalamin layabhamhu. Jadi mengantuk itu tanda-tandanya adalah bisa mendengar ucapan dan tidak memahaminya. Lelek sing paham ya berarti durung ngantuk. Jadi bedane wong gak ngantuk karo ngantuk. Nek wong gak ngantuk niku krungu ucapane wong tur iso memahami, niku berarti durung ngantuk. Nek krungu tok gak iso memahami berarti ngantuk. Tapi yo gak krungu yo gak paham berarti ngorok wis ngono ae wis. Wa awailu naswati sukri libaqo isuuri ma'ahuma, dan permulaan sakau atau mabuk karena masih tetapnya perasaan saat mengantuk dan permulaan mabuk. Jadi termasuk permulaan mabuk. Jadi isik mulai gliyeng-gliyeng. Nah, durung napa namine? Durung sakau, tapi sik kan wong mabuk mboten langsung moro-moro napa nggih? Mboten moro-moro mendem ngoten nggih. Menjelang mendem napa istilah iki?
Apa ngoten niku kuwi? Enten sing pengalaman mendem kira-kira. Kula nerangke ora pati iso ora pengalaman. Kira-kira niku wong mabuk niku ora langsung mabuk tapi ngrasakno ngelu dhisik. Ngoten niku lho. Lah ketika tasik ngoten niku wudune dereng batal. Niku dipadakne karo ngantuk. Alasannya apa? Karena naswata sukri libaqo isyukur ma'ahuma, karena masih perasaan itu masih ada. Jadi perasaan maksudnya sifat welas gitu, sifat seneng, sifat sedih niku tasih enten ketika menjelang. Ketika mengantuk juga demikian. Berbeda kalau sudah tidur utawa bener-bener wis mendem niku wis gak duwe perasaan. Berikutnya yang ke-42. Batal wudu bagi yang menyentuh. Ada pendapat Imam Syafi'i yang salah satunya menyatakan bahwa yang batal adalah wudunya orang yang menyentuh, bukan orang yang disentuh. Namun pendapat ini bukanlah yang terpilih. Jadi Imam Syafi'i sendiri nanti ndawuhaken ketika ada persentuhan antara laki-laki perempuan niku sing batal wudune niku sing dijempok mboten batal. Tapi ini bukan pendapat yang terpilih. Pendapat yang terpilih niku bersentuhan baik yang menyentuh atau yang disentuh batal. Tetapi pendapat ini bisa dijadikan solusi saat dalam keadaan mendesak atau sulit, seperti ketika tawaf, sa'i atau lainnya yang sekira sulit untuk menghindari bersentuhan dengan lain jenis dan sulit untuk melakukan wudu, daripada berpindah pada mazhab lain yang tidak dipahami. Paham gitu maksudnya? Jadi meskipun pendapat tadi tidak terpilih gitu, tapi bisa dijadikan solusi ketika kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kondisi tertentu niku sing mengharuskan wudu dan sulit untuk melakukan wudu, contohnya ketika tawaf. Panjenengan ketika tawaf kira-kira tenggene tawaf niku tenggene matof niku lanang wedok niku campur. Kira-kira saged mboten menghindari persentuhan? Mboten saged, kadang-kadang awake dhewe depipis ngene mlakune gitu ben gak kesenggol. Lah kok moro-moro ana wong teko India ujug-ujug nabrak ngono ae. Lho. Mboten saged. Tur misalkan sampean metu untuk wudu niku wudune nggih adoh. Krana napa? Krana wudune teng jaba masjid. Ngelek masjid mriki Masjid Al-Muttaqin metu di namung pirang langkah mlebu maneh. Teng mriku Masjidil Haram. Wombo. Metu niku nggih arep wudu niku pirang kilo kok durung antrine. Kok durung balike maneh. Terus malih tawafe sing dilakoni niku batal, padahal tawaf niku kudu 7 putaran. Harus 7 putaran. Jadi tawaf niku sami kali salat para derek. Umpama jenengan oleh 6,5, nggih, 6,5 puteran ngentut, ya berarti kudu balik mulai awal. Gak ono ceritane, garek nambahi setengah. Mboten. Padha kalih jenengan salat zuhur oleh 3,5 rakaat, kurang setengah rakaat tok. Dadi pas wayahe sujud ngentut, mamane ngoten. Niku sampean batal salate wudu, mungkin ya baleni mulai awal. Mboten kok nerusi sujud tok mboten. Dadi tawaf niku padha kalih salat. Lah untuk menjadi solusi kita ikuti. Boleh
Jadi yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i yang tadi itu adalah qaul qadim, ya, qaul yang lama. Qaul yang baru, Imam Syafi'i menyatakan baik yang menyentuh atau yang disentuh batal. Tapi ini bisa dijadikan solusi daripada pindah ke mazhab lain. Kenapa? Karena lek panjenengan pindah ke mazhab lintune, misalkan melok mazhab Hanafi umpamane, utawa melok mazhab Hambali, pertanyaane, sampean saged wudune mazhab Hanafi? Sampean saged wudune mazhab Hambali? Terus misalkan sampean mengikuti mazhab Hambali dan mazhab Hanafi dalam hal wudu, umpamane iso carane, sholatnya pun juga harus sesuai dengan mazhab Hanafi atau Hambali. Saged sampean. Nek kanggone wong sing gak ngerti tambah ribet. Ben gak ribet pripun? Tetep mengikuti pendapat Imam Syafi'i meskipun itu qaul qadim, karena ini hanya dijadikan solusi saja ketika kondisi sulit seperti itu. Ketika kondisi normal ya aja digawe. Kondisi normal nggih memilih pendapat yang kuat. Nah, ini penjelasan saking kitab Syarhul Idah halaman 236. Wa fil malmusi qaulani lisyafi'i rahimahullah. Dalam hal orang yang tersentuh ajnabi atau lawan jenis, terdapat dua pendapat Imam Syafi'i. Ashahuhuma inda aksari ashabihi annahu yantaqidu wudu'u. Yang asah dari keduanya, dari dua pendapat Imam Syafi'i tadi, menurut mayoritas para ulama mazhab Syafi'i adalah membatalkan wudu. Maksudnya yang tersentuh itu wudunya juga batal. Itu menurut pendapat yang asah. Wa huwa nasu fi aktsari kutubihi. Pendapat ini adalah nas Imam Syafi'i pada mayoritas kitabnya. Jadi yang ditulis di dalam kitabnya Imam Syafi'i niku adalah yang tersentuh wudunya tetap batal. Watsani la yantaqidu wudu'u. Pendapat yang kedua, wudunya tidak batal. Maksudnya wudunya orang yang tersentuh tidak batal. Wastarahu jama'atun qalilatun fi ashabihi. Dan ini, maksudnya pendapat ini dipilih oleh sedikit golongan ulama pengikutnya. Jadi ulama mazhab Syafi'i ada yang memilih pendapat ini, tapi jumlahnya sangat sedikit. Wal mukhtaru al awal. Pendapat yang mukhtar atau terpilih adalah yang pertama. Jadi wong sing dijempok niku nggih batal. Ngoten nggih. Dadi lek semerep dasare ngene iki lak jelas pun mboten jarine. Mungkin winginane krungu-krungu, tau krungu nek sing dijempok iku gak batal. Lan sak pinunggalan. Sekarang kita tahu sendiri pendapatnya. Dan yang kuat atau yang terpilih adalah yang menyatakan bahwa orang yang tersentuh wudunya tetap batal. Maksudnya bersentuhan dengan ajnabi, bukan mahram. Kalau bersentuhan dengan mahram kan tidak batal. Kemudian yang kedua, kitab Bughyatul Mustarsyidin. Niki yang menerangkan tentang bolehnya mengikuti pendapat yang lemah ketika membutuhkan solusi atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Juz 1 halaman 6 cetakan Darul Fikr. Ya juzu taqlidu multazimi madhhabi Syafi'i ghaira madhhabi awil marjuha fihi lid darurah ayil masyaqqah allati la tuhtamalu adatan. Bagi pengikut madhab Syafi'i boleh mengikuti pendapat pada selain madhabnya selama tidak talfik, selama tidak mencampur adukan madhab, gaduh-gaduh.
atau pada pendapat marjuh yang tidak diunggulkan seperti tadi itu. Orang yang tersentuh tidak batal itu kan pendapat yang tidak diunggulkan, itu boleh karena darurat, yakni masyakoh atau kondisi berat yang secara umum tidak bisa ditanggung atau tidak bisa ditolerir. Nanti secara umum kangelan, secara umum rata-rata wong ngomong kangelan. Jadi secara umum tidak bisa ditolerir, artinya adalah umumnya wong ngomong masakoh, umumnya wong ngomong abot. Maka kondisi-kondisi seperti itu boleh mengikuti pendapat marjuh atau pendapat yang tidak diunggulkan. Kira-kira dijelaskan ngeten tambah paham atau tambah bingung? Mungkin tambah bingung malah jenengan. Terus putih? Tambah bingung? Nggih pun wis tambah bingung, wis niku berusaha sak cetha-cethane nih keterangan iki. Ngoten. Untuk tema yang ke-43 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wonten ingkang badhe tanglet kula sumanggaken. Boten-boten. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng nuwun wonten ngarsanipun Allah mugi-mugi ilmu ingkang kula panjenengan sedaya angsali saged dados ilmu ingkang manfaat, lan mugi-mugi sedaya kekurangan lan kesalahan kula panjenengan sedaya tenggene ibadah-ibadah ingkang sampun dipun lampahi mugi-mugi dipun ngapunten lan dipun trami kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ilmu ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sedaya saged dados ilmu ingkang nyebabi utawa nyukulaken amal-amal ingkang sholih. Amin Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban barakan wasi'an. Allahumma sunna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.